upaya mengakhiri konflik di Gaza itu salah satunya dengan menghadirkan solusi dua negara. Jadi mengakui negara Israel dan mengakui negara Palestina. Palestina itu nggak ada menurut dia. Versi mereka punya leluhurnya Yahudi. Banyak pesohor-pesohor Hollywood di Amerika itu mulai menyuarakan itu. Iya. Dan mereka tidak lagi melihat agama, tidak lagi melihat ras, mereka tuh memang lihatnya kemanusiaan. Jadi ketika ideologinya kiri, itu biasanya cenderung akan mendukung Palestina karena kan mereka akan memberikan pembelaan kepada masyarakat yang sedang berjuang dan sedang ditindas. Jadi rasa adanya kebanggaan untuk menunjukkan ideologi dan identitas kekirian dengan mendukung Palestina itu menjadi tren di media sosial. Ya, Sobat Sindo, ketemu lagi di Sindoskop dan kita akan membahas tentang Palestina. Ada negara-negara 151 negara mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi ada juga nih negara-negara yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Di antaranya Jepang, Italia, Amerika dan sekutunya. Dan sekarang di Sindoskop sudah hadir redaktur-redaktur dari Sindo News. Ya, ini kita perkenalkan dulu satu-satu. Saya Andri Susanto tadi. Nah, ini Andika. Ya. Saya Muhaimin. Dan ini yang paling terkenal. Gaib Prakabuming. Dan teman-teman kita akan bahas tentang Palestina. Gitu ya. Nah, ini menarik karena di pidato kemarin ya Pak Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan ada 151 negara yang mendukung Palestina untuk merdeka, termasuk yang terakhir Prancis ya. Prancis CS. Nah, Itu 150 dari berapa negara anggota PBB? 193. Berarti berapa itu perbandingannya? 150 80 lawan lebih. 80% udah. Berarti menang 150 seharusnya ya? Iya. Ini udah nggak ada putaran kedua ini. Iya. Putaran pertama aja Ya, harusnya. nanti kita tunggu MK berarti. Tidak ada MK di PBB. Nggak ada MK di PBB? Nggak ada, ya. Berarti nggak maju PBB itu. Kalau negara maju itu ada MK-nya. Yang bisa gitu. mengubah-ubah pasal dan banyak hal. Nah, kalau menurut Mas Andika gimana, Mas? Ya, gerakan pengakuan negara Palestina oleh sekutu-sekutu Israel seperti Inggris, Prancis, dan beberapa negara lain termasuk Kanada itu merupakan inisiasi awal mengikuti langkah konferensi yang pernah dilaksanakan oleh Prancis dan Arab Saudi beberapa waktu lalu yang di New York itu kan digaungkan untuk mendorong upaya mengakhiri konflik di Gaza itu salah satunya dengan menghadirkan solusi dua negara. Jadi mengakui negara Israel dan mengakui negara Palestina. Dengan pengakuan negara Palestina, maka Palestina akan menjadi sebuah entitas negara yang sangat utuh, di mana kalau negara itu kan akan memiliki tentara, akan memiliki pemerintahan, dia bisa membuka kantor kedutaan besar di negara-negara lain dan memiliki batas wilayah yang jelas. Sampai sekarang kan Palestina tidak memiliki batas wilayah yang jelas. Gaza itu ya masih dikuasai sama Hamas, kemudian tepi barat ya tetap dijajah sama Israel, tetapi ada pemerintahan yang mungkin semi otonom yang dinilai korup oleh beberapa pihak yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Jadi solusi dua negara itu dianggap sebagai upaya cepat untuk menghentikan langkah Israel dalam invasi, termasuk invasi darat ataupun bombardir di Gaza. Tapi kenyataannya dalam beberapa hari terakhir setelah pengakuan tersebut tidak ada dampaknya sama sekali. Andika, kalau two state itu, dua negara itu, Palestina dan Israel benar-benar dibagi, bagian Palestina di mana, bagian Israel itu yang mana? Mengikuti konvensi Jenewa sebelumnya ya kalau nggak salah, itu di mana Yerusalem Timur itu kan yang ada Masjidil Aqsa itu kan adalah wilayah miliknya Palestina yang padahal itu sangat diinginkan oleh Zionis itu dan Gaza itu. Jadi ada memang wilayahnya agak yang berbau istilahnya itu dulu itu berbau agak pisau gitu ya. Yang seperti pisau Gaza. Jadi Yerusalem Timur dan Yerusalem dan Gaza. Itu Palestina. Itu Palestina. Kalau yang Israel? Kalau yang Israel ya wilayah yang udah dikuasai itu. Yang sekarang ini? Yang sekarang pas waktu perang Arab sesuai dengan konvensi yang diakui oleh PBB tersebut. Tapi kan permukiman Israel sekarang banyak itu, ilegal masuk sampai ke Yerusalem Timur. Ya itu karena memang ambisi dari Israel kan memang tujuannya itu bukan hanya ada di Tel Aviv, tujuan mereka itu sebenarnya menginvasi, salah satunya itu adalah
Masjidil Aqsa itu, kan itu sebagai simbol perjuangan. Dan ketika Israel itu sudah bisa menguasai Masjidil Aqsa itu kan, ya menguasai tepi barat, itu merupakan suatu kemenangan bagi Israel, dan itu yang dikhawatirkan oleh negara-negara barat dan oleh Amerika dan Serikat itu akan memicu perang Arab, karena kan istilahnya udah ada semacam kesepakatan bahwa Masjidil Aqsa dan tepi barat itu tetap milik Palestina. Itu pemukiman ilegal Israel tuh rencananya akan sampai mana? Apakah akan seperti di kita yang ada tiba-tiba laut dikuasai lalu sampai Serang gitu? Tidak ada batasnya. Data terakhir itu kalau nggak salah sudah ada 500.000 warga Zionis yang ada di Yerusalem Timur itu, yang ada di sekitar Yerusalem Timur, dari sekitar 2,5 juta sampai 3 juta warga Palestina. Semaunya Netanyahu lah. Nah, semaunya Netanyahu. Iya. Kan dia inginnya itu malah menghapus mimpi negara Palestina. Palestina itu nggak ada menurut dia. Oh, jadi semuanya itu milik Israel. Iya. Karena menurut keyakinan mereka yang di tanah Palestina itu memang miliknya Yahudi ya semuanya. Versi mereka punya leluhurnya Yahudi. Sampai ke Mesir tuh ya. Tapi menurutku nggak benar juga ya. Orang-orang Israel sekarang itu sebenarnya kan imigran dari Eropa. Iya. Ya. Kalau menurutku ya, yang benar-benar keturunan Yakub, Ishak, itu justru orang-orang Palestina asli itu. Dia dulu mungkin Yahudi, terus kemudian konversi ke Kristen atau konversi ke Islam. Itu sebenarnya yang asli itu orang-orang itu sebenarnya. Itu dan para tokoh dari Yahudi Ortodoks itu juga mengakui itu. Oh, jadi keturunan aslinya memang orang Palestina Justru sebenarnya. yang asli itu. Meskipun dia sudah berkonvert dengan agama lain ya, baik itu Kristen maupun Islam. Justru gitu. banyak orang-orang Israel yang Istilah- kebanyakan dari Eropa ya. Ya, istilahnya itu apa sekarang? Native ya, native. Penduduk Iya, native. native. Tapi kan memang begitu ya ceritanya. Awalnya mereka tuh pendatang sebenarnya kan, Iya. datang baik-baik. Terlebih Perang Dunia Iya, Kedua. tinggal di situ, tinggal di rumah warga Palestina, kemudian disambut. Iya. Nggak berapa lama kenapa orang Palestina keluar, ditinggal situ dan seterusnya, akhirnya sampai banyak. Awalnya kan begitu ya, akhirnya semuanya pada datang. Ya itu balik lagi ke perjanjian Balfour itu yang diinisiasi oleh Inggris itu, karena Eropa itu ada rasa bersalah kepada orang Yahudi itu kan dengan adanya pembantaian yang dilakukan oleh Hitler itu kan, Holocaust dan lain sebagainya, sehingga inisiasi Zionis global itu kan ingin menyampaikan itu kepada dunia bahwa untuk mengamankan orang Yahudi maka buatlah kita itu, berikan kita sebuah negara gitu. Akhirnya kan dicari di Venezuela, di mana ternyata yang paling pas dan sesuai sejarah adalah di Palestina. Sesuai dengan itu. sejarah mereka. Dan apalagi ternyata akhirnya di lobi-lobi, ternyata itu kan wilayah yang dijajah oleh Inggris. Ya, ternyata pemerintah Inggris juga merestui, akhirnya termasuk ini kan perjanjian Balfour itu yang mendirikan negara Palestina. Nah sekarang kemarin di PBB dari Bentar nih, minum dulu. Oh iya, minum dulu. Waduh. Iya, aduh. Ini Mas Anwar ya, makasih Mas Anwar. Waduh, luar biasa ini. Ini teh nih ya. Ini minumannya asli loh. Ini biar Asli. ini cobain Asli dulu ya? Ya, Bismillah. makasih Mas. Iya. Ayo Mas. Nah, Makasih. itu dari 150 yang setuju, 80 tidak setuju. 80 itu negara-negara besar atau negara-negara kecil? Kecil. Caimin. Iya, yang besar itu ya Amerika, Jepang, Italia, Jerman. Alasannya apa sih, Cak? Sebenarnya mereka itu kecuali Amerika ya, kayak apa Jepang, Singapura, Jerman, Belgia itu sebenarnya mereka bukannya nggak mau mengakui tinggal masalah waktu. Jawabannya gitu. Oh. Bagaimana apa prasyaratnya? Setelah jelas nih solusi dua negara itu jelas. Hamas nggak boleh ada di Gaza atau nggak boleh memimpin Gaza. Salah satunya itu ya. Terus pemerintah otoritas Palestina itu sudah terbentuk. Pemerintahan seperti apa nanti wilayahnya mana jelas, pokoknya jadi negara yang Sistem pemerintahannya seperti apa gitu ya. itu mereka baru mengakui. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang seperti yang dilakukan Inggris dan Perancis CS ini
nggak akan jalan. Lah iya kan negaranya dibom terus, bagaimana mau bikin pemerintahan? Yang benar ya langkah Prancis kemarin itu. Kalau langkah Jerman nunggu-nunggu itu nggak akan jadi. Iya. Nah, negara kecil sekutunya Amerika siapa yang tidak mendukung Palestina punya negara sendiri? Sejauh ini yang belum Yang mengakui Hawaii gitu ya? ya daerah Pasifik ini loh, kayak Vanuatu, Papua Nugini. Kemudian kalau yang dekat Indonesia ya Singapura itu. Nah, ini Menarik. agak menarik nih. Yang namanya negara namanya Vanuatu. Tahu nggak sama nama presidennya? Nama presiden itu yang punya sepatu. Nike namanya. Kalau Liverpool punya Eketike, kalau Iya. ini presiden namanya Nike apa gitu. Iya. Vanuatu itu negara kecil yang sangat pengen merdeka, yang sangat pengen Papua merdeka kan. Pro OPM. Perlu OPM, di mana-mana dia negara kecil dari anta beranta mana tiba-tiba dia pengen Papua, padahal nggak ada urusannya sama dia dan nggak punya sejarah juga. Sementara nih ada satu negara yang emang udah punya hak tanah di situ, pengen merdeka, dia nggak dukung. Jadi ini memang mereka tuh double standard ya. Ya, kelihatannya mereka tuh emang double standard. Harusnya kalau memang mereka memperjuangkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dia mendukung siapa pun yang pengen merdeka. Betul. Tapi ini enggak, dia nggak melakukan itu. Jadi ya wajar memang harus kita lawan tuh Vanuatu. Karena seringkali mengoyak-ngoyak Indonesia yang udah punya kedaulatan gitu. Betul. Ngapain dia mendukung OPM? Dan juga kondisinya beda antara Papua dengan Palestina. Iya, makanya di Palestina kan dijajah, ditindas gitu, Iya, genosida. Kalau di Papua kan enggak, mereka aman-aman aja. Kalaupun ada yang melakukan ini kan oknum aja. Gitu. Iya. Tapi secara pemerintahan dikasih otonomi khusus dengan Ada otonomi yang privilege ya. penuh, ada privilege gitu. Iya. Memang mesti dihajar sih negara kayak gitu. Sebenarnya clue utama yang harus mengakui Palestina itu sebenarnya Amerika, karena kan Amerika punya hak veto. Jadi walaupun di sidang PBB 150 negara lebih itu memberikan dukungan kepada negara Palestina, itu kan nanti ujung-ujungnya akan dibawa ke Dewan Keamanan. Di Dewan Keamanan itu kan ya Amerika itu punya hak veto, walaupun di situ ada Inggris. Ada siapa aja di Prancis. Dewan Keamanan? Kan ada Rusia, Amerika, Rusia, Prancis, Cina, Inggris. Itu bisa diveto, bubar udah. Bubar. Nah, Karena itu semua resolusi akan nggak adilnya kolaps. Dewan Keamanan di situ, harusnya bubarin aja itu. Maka diperlukan lembaga bernama MK itu tadi. MKDK, Iya. Mahkamah Konstitusi Dewan Dewan Keamanan, Keamanan PBB. supaya bisa mengubah-ubah banyak hal. Iya. Tapi memang penyakit Dewan Keamanan ini memang udah dari dulu kan. Tiba-tiba sebuah resolusi yang udah dipikirin berhari-hari bisa patahnya. Karena Satu ada satu veto veto. negara. Iya. Berarti nggak ada reformasi di PBB memang ya. nggak ada gunanya itu, nggak adil. Terus ngapain mereka berkumpul? Makanya itu bubarin aja. Contoh nyata di perang Rusia Ukraina juga gitu kan. Yang Dewan Keamanan harusnya menengahi, nggak berdaya ketika salah satu punya veto yaitu Rusia yang justru ikut perang. Kemudian di konflik Palestina Israel juga sama aja. Harusnya Dewan Keamanan PBB itu yang menjamin perdamaian, turun tangan kan. Lalu anggota PBB semua kumpul, kirim pasukan tegakkan perdamaian, hentikan perang. Nyatanya enggak kan, enggak ada yang Amerika itu 6 kali mengveto resolusi gencatan senjata Gaza. Satu pun enggak menyetujui. Ya brengseknya di situ. dan Brengsek langsung bilang. para pemimpin negara-negara selatan termasuk yang BRIC dan lain sebagainya sudah menggaungkan reformasi PBB. Cuma ya tetap aja bahwa sekarang kan representasi dunia bukan hanya 5 negara ataupun hanya 6 negara, tetapi sudah banyak kekuatan-kekuatan baru loh. Kekuatan baru yang muncul. Termasuk kekuatan ekonomi di belahan dunia mana kan gitu. Munculnya Indonesia, Turki dan beberapa negara lain, India, itu kan perlu pertimbangan. Dari kemarin pidato kepala negara ya, selain Pak Prabowo ya, sebenarnya banyak kepala negara di wilayah Amerika Selatan tuh rata-rata mendukung Palestina. Sosialis. Oh, sosialis ya mereka. Ideologinya kan sosialis. Nah, kayak misalnya pidato presidennya Kolombia kemarin. Iya. Itu unik loh.
dia megang pensil, rambutnya bule, gayanya kayak profesor ini ya, Profesor Almighty gitu kan. Walaupun dia lucu ya, tapi ternyata dia pakai logika untuk mendukung Palestina gitu. Nah jadi dengan dukungan dari negara-negara selatan ini, seharusnya memang Dewan Keamanan bisa melihat itu. Jumlahnya juga lebih besar daripada yang tidak mendukung. Nah, sementara kalau kita lihat di negara yang tidak mendukung seperti Prancis misalkan, atau Italia, itu ketika dia nggak mendukung, itu justru didemo oleh rakyatnya. Nah, yang menarik, kenapa Dik? Kenapa masyarakat Eropa begitu kritis ketika pemerintahnya tidak mendukung kemerdekaan Palestina? Yang pertama itu faktor kemanusiaan. Bagaimanapun berbeda ya, mereka itu berbeda agama, ya kan, berbeda ras, berbeda suku, dan berbeda segalanya dengan Palestina. Tetapi mereka punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ketika orang rasa kemanusiaan itu kan datangnya dari hati. Mereka bukan dari logika lagi, bukan cara berpikir ataupun solusi kenegaraan. Jadi ketika mereka membaca berita-berita atau melihat fakta di mana rakyat gitu kan, rakyat Palestina dibombardir, kemudian kelaparan itu ya dijadikan senjata oleh Israel untuk menekan Hamas dan lain sebagainya. Jadi ada rasa iba itu, ketika rasa peri kemanusiaan sudah diabaikan, maka ya itu bukan manusia lagi mereka berarti si Israel itu. Dan pemerintahan yang mendukung berarti bukan manusia lagi juga. gitu. Kemudian yang kedua itu adalah faktor hak asasi manusia kan. Namanya Barat itu kan lahirnya hak asasi manusia itu kan ada di Barat. Sementara ketika pemerintahannya itu tidak memberikan pembelaan kepada masyarakat yang tertindas itu kan, ya maka itu kan menjadi legitimasinya akan semakin menurun. Padahal pemerintahnya selalu menggaungkan hak asasi dan kemanusiaan. Seperti itu. Jadi dasarnya itu udah dari manusia itu sendiri, karena kan dua hal itu menjadi semacam pemahaman itu kan dari masyarakat di Barat itu sejak kecil seperti itu. Kalau aku melihatnya itu seperti itu. Ada kesadarannya. Rakyat-rakyat Eropa itu mulai bangkit, stop standar ganda. Ketika pemerintahnya standar ganda ke Israel, serangan 7 Oktober Hamas ke Israel, mereka jelas mendukung Israel sebagai korban. Nah, ketika pembalasan brutal Israel ke Gaza sampai 60.000 tewas. Nah, orang-orang rakyat Eropa ini baru nyadar, oh kayak gini, pemerintahan gue nggak bener nih. Sekian 1.200 warga Israel tewas dalam serangan 7 Oktober. Dibandingkan dengan 60.000 lebih warga Palestina di Gaza. Ini kalau membela Israel terus artinya standar ganda. Harus tengah. Saatnya membela yang hancur beneran di Gaza. Saatnya membela masyarakat di Gaza ya, yang 60.000 lebih itu ya. 60.000 lebih. Saya setuju sama Caimin nih. Karena apa? Karena kesadaran rakyat Eropa juga terjadi di Amerika sebenarnya. Banyak pesohor-pesohor Hollywood di Amerika tuh mulai menyuarakan itu. Dan impact dari statement mereka itu sangat kuat sekali gitu. Misalnya beberapa aktor yang Avenger misalkan, yang jadi Hulk segala macam itu dia tegas dan keras sekali komennya gitu. Dan mereka tidak lagi melihat agama, tidak lagi melihat ras, mereka tuh memang lihatnya kemanusiaan. Nah, buat mereka aja yang katanya hidupnya bebas, katanya free segala macam, ketika mereka bicara tentang kemanusiaan itu mereka bisa sama loh. Sikapnya. Nah, jadi sementara ada di kita orang-orang yang juga terkenal, influencer itu sama sekali tidak pernah menyuarakan itu. Kayak nggak ada aja gitu. Ini fakta loh. Jadi buat Anda dan kayaknya saya pernah ngobrol, lu kenapa sih nggak pernah ngomong tentang Palestina, Gaza? Ntar mau disangka ini lagi apa namanya pendukung Hamas. Disangka fundamentalis. Terus saya bilang lah, itu aja tuh yang jadi hook aja udah dukung. Semua orang yang main Avenger itu semuanya dukung. Masa lu nggak dukung cuman karena takut dicap fundamentalis gitu? Ya karena bro di sini kan beda. Di sini kalau kita
dukung ini, ada kelompok yang bikin kita jadi disangkanya anti sama agama lain dan jadi fundamentalis gitu. Padahal nggak begitu situasinya sekarang ya. Maksudnya situasi udah nggak kayak dulu, Dik ya. Udah berubah kan sekarang sebenarnya. Iya, karena itu juga berkaitan dengan ideologi. Jadi para pendukung Palestina di Barat atau di Amerika itu disebut sama Trump sebagai orang kiri, gitu. Karena kan seperti apa di Venezuela, di Meksiko dan lain sebagainya negara Amerika Latin kan mereka pemerintahnya sosialis, cenderung kiri. Jadi ketika ideologinya kiri itu biasanya cenderung akan mendukung Palestina karena kan mereka akan memberikan pembelaan kepada masyarakat yang sedang berjuang dan sedang ditindas. Dan kelompok-kelompok kiri itu kan kelompok-kelompok sosialis kan berkembang kan, apalagi kelompok-kelompok itu juga jarang masuk di pemerintahan mereka. Yang sekarang berkuasa pemerintahan yaitu di Inggris itu. Karena kan dia partai buruh kan cenderung kiri, akhirnya memberikan pengakuan juga kepada Palestina. Seperti itu. Jadi rasa adanya kebanggaan untuk menunjukkan ideologi dan identitas kekirian dengan mendukung Palestina itu menjadi tren di media sosial. Dan itu banyak kan justru anak muda. Jadi mereka yang anti kapitalis gitu. Larinya seperti itu. Yang menarik tuh ini ya, Emmanuel Macron ya. Tiba-tiba dia berbalik mendukung Palestina. Apakah ada pengaruh dari istrinya? Ditampar gitu. Nggak mendukung, ditampar gitu. Mau dukung nggak ya? Tampar ya. Istrinya emang intimidating ya. Kenapa tuh tiba-tiba dia berbalik arah dan berani untuk berbeda pendapat melawan gerakan sayap kanan, melawan gerakan populis sayap kanannya Le Pen itu kan. Le Pen itu kan mereka kan juga gerakan sayap kanan yang anti imigrasi, anti Islam dan lain sebagainya kan sangat kuat. Dan politik Barat itu kan politik yang sangat menonjolkan identitas. Ini identitas saya pro Palestina gitu kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu hanya politis ya? Politis untuk menarik dukungan domestik termasuk di Inggris. Jadi itu kan sangat besar sampai bayangkan aja kan ribuan orang turun ke jalan itu kalau suaranya bisa dibeli bisa menang pemilu gitu kan. Seperti itu. Jadi ada kepentingan-kepentingan domestik jangka pendek gitu. Jadi politik performatif aja itu yang disindir sama Trump. Emang di Eropa suara bisa dibeli? Iya itu dengan performatif, dengan menunjukkan keberpihakan. Bukan dibeli pakai bansos kan maksudnya? Enggak lah, kalau nggak tahu juga. Kalau itu di negara lain. Iya. Kalau di negara lain bisa itu. Bisa ya? Bisa. Ya tapi menariknya di Perancis itu sendiri kan kemarin sempat rame kan? Iya kan, rusuh, ya kan, unjuk rasa, demonstrasi terkait gaji, ya, gaji yang tidak sesuai dengan tuntutan hidup, meminta kenaikan gaji dan segala macamnya. Nah, apakah switchingnya Macron ini terkait soal itu? Bisa jadi juga, karena kan tekanan domestik bagaimanapun kan untuk mengamankan kekuasaan dan rata-rata itu kan kelompok demonstran itu kan. Banyak kan yang turun itu orang-orang dari golongan sayap kiri, orang-orang sosialis dari partai SDP di sana. Jadi untuk menenangkan untuk menenangkan keramaian, kericuhan, unjuk rasa di Perancis yang udah semakin parah ya. Jadi emang dan selain itu ya untuk menunjukkan jadi pemimpin global, pemimpin Eropa sekarang siapa yang muncul setelah Merkel turun kan ini Emmanuel Macron. Jangan-jangan tuh Macron itu yang kemarin terjebak dalam kemacetan sehingga nggak boleh nyebrang, nggak boleh menuju ke kedubesnya. Jangan-jangan tuh memang disetting. Bro, ini Trump mau lewat biasanya ditutup. Ayo kita jalan, syuting gue jalan belakang ya. Mungkin dia terpengaruh sama Gubernur Jabar kali. Tapi itu kena hukum balik, itu hukum karma. Gitu. Liftnya macet itu, eskalatornya macet, si Trumpnya itu kan. Nah, jadi sama dia begitu Trump mau lewat kan ditutup tuh. Nanti lu syuting gua. Fotoin ya, syuting ya. Udah, akhirnya kan dia kan ngobrol sama polisi tuh. Ternyata viewersnya tinggi jutaan loh. Jadi dia ngobrol dengan polisi dan tidak menunjukkan bahwa dia saya ini presiden jalan kaki. Lu nggak kenal aing. Dia nggak perlu ID card ya. Kalau kita kan masih perlu ID card. Dan ternyata dia diam, akhirnya dia memilih nyebrang. Terus setiap polisi disalamin. Buset dah, dia niru banget tuh udah. Iya, benar. Niru bapak aing banget tuh udah. Ini presiden konten ya. Mengarah ke situ. Iya, mengarah ke situ. Dan ternyata memang benar. Tapi tidak tiap hari. Seperti itu kontennya. Nah, justru tidak tiap hari. Kurang giat berarti dia. Bukan kurang giat. Justru itu menguatkan positioning dari Macron sebagai pemimpin Eropa ya sebenarnya. Iya, itu bisa akhirnya
terjawab ya. Iya. Kang Deddy Macron gitu. Jadi Macron kacau ini. Jangan gitu, Ca. Enggak. Ini kita nggak lagi ngomongin dia. Kan dia udah mulai agak berkurang sekarang. Mungkin udah ditegur kali. Nah, Jangan-jangan ngikutin Macron juga menampilkan yang ini, yang biar langsung meledak iya, aja jadi- gitu. Kan Nunggu capek momentum, juga. nunggu Capek momentum. Capek juga, Capek momentum. juga. Iya. Iya, jadi terjawab tuh memang. Nah, berarti apa yang terjadi di Palestina itu pasti punya hubungan dengan masalah domestik di beberapa negara, ya. Iya. Nah, Termasuk juga Ini, di Prancis ya. Iya. Dan ini dimonetize sama pemimpinnya, ya kan, untuk mendulang suara gitu kan? Iya. Emang mau ada pemilu lagi? Pemilu ada kan, pemerintahan Macron itu kan goncang terus. Oh iya. PM-nya kan Diguncang turun terus. kan? Iya, dia PM-nya kan turun. Kalau pemerintahan presiden itu di sana kan sangat presidensial, sangat kuat. Jadi yang gonta-ganti ya PM-nya itu. Perdana Menterinya. Gonta-ganti terus. Kan diguncang terus, bagaimanapun dia butuh stabilitas untuk menenangkan, ya bermain agenda setting itu Palestina. Keren juga agenda settingnya ya. Iya. Mungkin tiap Jumat nih tuh agenda setting. Tiap minggu ya. Nah, tapi sebenarnya sejarahnya tuh kan ada yang bilang di sekitar Palestina kan itu ada beberapa negara ya. Ya. Ada Mesir, Ya, ada Yordania, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Syria, Lebanon. Libanon. Dan hampir di negara-negara itu minus Saudi rata-rata pasti konflik. sama Israel. Bukan sama Israel, konflik internal. Oh, konflik Suriah, internal. Iya. konflik internal. Lebanon. Libanon, Lebanon. konflik internal. Mesir. Mesir sempat terjadi kudeta. Iya. Iya. Paling cuma Jordan dan Arab Saudi yang agak Stabil. Stabil. Nah, itu berarti keberadaan pemimpin mereka sangat penting ya bagi Israel dan Amerika ya. Keberpihakan Gimana, Cak? pemimpinnya gitu. Karena saya dapat cerita misalnya kan dulu kan Mesir punya perdana menteri Mursi, Muhammad Mursi. Muhammad Mursi. Presiden. Presidennya, Presiden Mursi. Dipilih secara demokratis, kemudian partai dari ini ya, Ikhwanul Muslimin. Ketika terpilih secara demokratis, tiba-tiba dia dikudeta Iya. sama Asisi, Panglima TNI saat TNI-nya. itu, yang dulu jadi ajudannya Mursi, kerjaannya bawain sepatunya Mursi. Tiap Mursi ke masjid, sepatunya dia yang pegang. Tiap Mursi mau capek, dia yang pijitin. Nah, akhirnya dia dikudeta karena krisis ekonomi segala macam. Akhirnya Naik lah. Asisi lah jadi. Dan ternyata begitu kita situasi sekarang baru saya paham, oh ternyata memang Asisi ini dibikin oleh Amerika atau Israel untuk ngejagain Rafah, biar pintunya nggak bisa dibuka dan bantuan nggak bisa masuk. Jadi memang setiap pemimpin di wilayah itu memang menjadi penting buat Israel dan Amerika. Entah dibikin nurut atau dibikin konflik. Nah itu analisa liar. Gimana menurut Cak Imin? Iya emang gitu. Pemimpin-pemimpin Timur Tengah yang berkuasa sekarang ini itu rata-rata pro Israel ya. Iya. Pro dalam arti dapat dukungan. Contoh tadi Muhammad Mursi. Muhammad Mursi itu dulu anti Israel. Kan dia dari Ikhwanul Muslimin. Laporan yang saya baca dari media Israel itu, penggulingan Muhammad Mursi itu melibatkan Mossad. Mossad beroperasi di sana, digulingkan. Ya tentunya lewat revolusi rakyat ya. Ya. Cuman itu Mossad ikut campur itu. Kenapa digulingkan? Karena Mursi ini dianggap berbahaya bagi Israel. Karena ada Ikhwanul Muslimin itu tadi yang berbahaya di wilayah Sinai itu. Nah ketika Sinai nanti dikuasai di Mursi ini ambil alih kekuasaan, Sinai itu kan di banyak militan itu ya, militan pro Palestina itu. Nah, khawatirnya nanti Israel diserang. Ya, untuk mencegah itu Mossad beroperasi. Kemudian di mana tadi? Lebanon. Lebanon sama aja. Yang pemerintah anti Israel digulingkan juga.
Suriah. Suriah yang sekarang kan pro Israel kan. Ya. Nah, nanti akan menjalin hubungan diplomatik tapi belum. Yang anti kan si Bashar al-Assad digulingkan. Ya rata-rata gitu ya. Kalau Jordan sama Arab Saudi pendekatan ekonomi dan militer ya mereka ya. Iya. Laporan dari media sih lewat pintu belakang ya. Jadi kalau ingin mempertahankan kekuasaan itu, ya maksudnya para negara tetangga itu ya harus ini berhubungan dengan Israel, istilahnya melayani kepentingan Israel. Jadi ya agar negaranya tidak diganggu, gugat dan sepertinya dan tidak dilengserkan. Selain itu Israel juga memberikan banyak bantuan gitu, kayak air dari Yordania itu kan yang nyuplai dari Israel. Gas ke Mesir itu kan yang Israel nyuplai juga. Israel. Seperti itu. Jadi ada ketergantungan ekonomi juga ya. ada sumber daya itu, sumber Termasuk daya yang katanya- finansial itu dipegang Turki katanya juga sebenarnya banyak ekspornya ke ke Israel. Israel juga, karena kan salah satu destinasi liburan orang Israel adalah Ke Turki. Turki. itu. Cuma kan kalau Erdogan itu kan retorikanya bermain aja dia. Iya. Dia hanya bermain di retorika, tetapi ekonominya dengan Israel tetap jalan. Tetap jalan. Jadi memang masyarakat kita juga harus diberikan info yang jelas antara panggung depan sama panggung belakang. Ini ada beda ini. Dramaturgi Beda. nih. Dramaturgi ini. Dramaturgi. Jadi di depan kelihatannya untuk dapat simpati, Iya. di belakang hengki-pengki dia sama Israel. Nah, itu harus tahu juga tuh. Kan ada orang di situ yang Erdogan tuh udah kayak bapaknya inilah gitu. Jadi presidennya kedua setelah RI, ada orang yang begitu kagumnya sama Erdogan. Iya. Sementara saya dapat cerita tentang Erdogan, ya begini amat nih orang gitu. Iya. Ya termasuk menggulingkan Bashar al-Assad itu kan permainan Israel dan ini Erdogan, Netanyahu dan Erdogan, termasuk di antaranya Arab Saudi juga ikut bermain di situ. Jadi kan bagaimanapun ya ketika ingin menggulingkan suatu kekuasaan ya paling gampang kan memanfaatkan ya tangan-tangannya Israel itu, karena kan mereka Kira-kira ini bakal selesai nggak konflik? Iya. Jadi tadi yang menarik tadi ya konsep negara Palestina. Sebenarnya status Palestina sekarang ini seperti apa? Negara Palestina itu dideklarasikan Yasser Arafat, pimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina itu tahun 1988 kalau nggak salah. Iya. Saya umur 5 tahun waktu itu. Saya ingat tuh ada sama Yitzhak Iya kan? Rabin kalau nggak salah ya. Iya, Yitzhak Rabin benar. yang di Camp David ya. Iya. Mereka salaman sama presidennya siapa dulu? Lupa. Reagan apa George Bush ya? Zaman itu ya Amerika ya. Saya sempat lihat kok dia. Heeh. Kalau Reagan ya, kalau nggak salah. teorinya kan berdasarkan konvensi Montevideo 1933. Montevideo tuh di Uruguay ya. iya. Iya kalau nggak salah ya. Iya. Syarat berdirinya negara itu yang penting itu dua kan, Iya. penduduk asli, Iya. yang kedua punya wilayah, Betul. yang ketiga pemerintahan. Kita analisis coba Palestina, penduduk asli sudah ada, asli dari maksudnya dari turun temurun Native di situ. menetap di situ. Mm-mm. Bandingkan dengan Israel. Israel asli enggak di sini. Iya. Tadi kan imigran kan dari Iya. pecahan-pecahan Soviet, dari Polandia, Rusia masuk ke situ. Bahkan kalau ditelusuri pendiri-pendiri Israel seperti Ben Gurion, kemudian siapa tuh yang cewek itu? Coba latar belakang dia lahir di mana? Lahir di negara-negara Eropa itu. Iya di Inggris. Masuk. Jadi konsep negara kalau versi Israel nggak masuk berdasarkan konvensi Montevideo tadi. Iya. Untuk penduduk ya. Ya. Justru yang masuk kriteria Palestina tadi penduduknya asli. Kemudian wilayah ya. Wilayah Palestina jelas sudah ada dari dulu. Di situ itu aja. Dari mulai wilayah era Ottoman, wilayah Palestina kan dulu itu Tepi Barat, Gaza dan sekitarnya. Sedangkan Israel itu kan konsep negaranya pemberian dari Deklarasi Balfour 1948 merdeka. Kalau konsep teori Montevideo tadi 1933 tadi
yang masuk kriteria layak jadi negara ya Palestina tadi. Oh, Ya. karena Montevideo itu lebih dulu kan, 1933. Sementara yang Balfour itu kan 1948. Terus dari sisi apa? Apalagi tadi? Dari Rakyat, sisi- wilayah, Wilayah, diplomatik juga ya kalau nggak salah ya, hubungan diplomatik. Iya. Ah. Palestina sudah punya hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui itu. dan Indonesia sempat diakui Palestina kan ya? Iya. Ketika merdeka kan, Iya, tahun 45 kan? betul, salah iya. satu yang pertama. Selain Satu Mesir yang juga pertama. Palestina. Palestina ya. Kemudian saat keempat tadi pemerintahan tadi. Jelas sudah punya kan Palestina. Mm. Otoritas Palestina. Meskipun ada konflik dengan saudaranya di Gaza itu Hamas. Iya, Hamas. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari anak saya sebenarnya nanya. Itu kan di Palestina tuh ada pemerintahan, Iya. Ya. Mahmud Abbas. Nah, pertanyaannya sebenarnya tuh statusnya tuh itu negara pemerintahan, terus dia posisinya ada di mana? Apakah dia ada hancur juga kayak Gaza atau itu daerah yang aman aja nggak diserang sama Israel? Statusnya otoritas kan, Authority of Palestine. Jadi statusnya hanya otoritas, statusnya itu kalau versinya Barat ya itu statusnya ya otoritas saja. Kalau statusnya bagi negara yang mengakui Palestina itu adalah pemerintah gitu. Tetapi yang menjadi dilema itu pada Palestina saat ini itu tidak memiliki pemimpin setangguh Yasir Arafat yang mampu mempersatukan Palestina itu kan. Karena kan selama ini kan istilahnya Palestina itu terpecah jadi dua kan antara Hamas itu kan, Hamas yang ada di Gaza, kemudian si pemerintahannya Mahmud Abbas yang ada di tepi barat. Penyatuan antara kedua elemen antara Hamas dengan PLO itu kan suatu hal yang sangat sulit gitu kan, karena Hamas juga di-backingin oleh Iran, kemudian istilahnya otoritas Palestina itu di-backing oleh Israel ya, di-backing Israel sama Amerika. Jadi tidak ada persatuan di antara rakyat Palestina itu yang menjadi istilahnya next step setelah pengakuan itu menjadi tanda tanya besar. Padahal ketika itu ada persatuan pemerintahan Palestina yang solid, rakyatnya bersatu, maka itu akan mudah sebenarnya itu dari dalamnya itu loh. Harusnya memulainya itu ya memperkuat itu persatuan di dalamnya. Tapi di tepi barat tempatnya Mahmud Abbas itu nggak diserang ya? Rumah sakit aman, sekolah aman. Itu kan tapi kan dikuasai, dijajah Israel. Dijajah Israel. Jadi kayak boneka sebenarnya ya? Iya, bukan hanya boneka, jadi rakyat ketiga gitu. Jadi itu kan mereka itu kemana-mana kan susah kan, ada pos pemeriksaan di mana-mana, tentara di mana-mana. Kemudian ketika melakukan perlawanan ya rumahnya akan digusur, ditembak mati dan banyak penembakan di situ. Bisa ada banyak pertanyaan, aksi. Kan pastinya ada tim sepak bolanya kan? Ya. Ada. Nah, mereka pulangnya kemana itu? Ke tepi barat. Tepi barat. Oh, Tepi bukan, barat. bukan ke Barat. Gaza ya? Bukan, jarang yang ke Gaza. Di tepi barat itu tapi banyak orang tren yang di situ itu dia mau nanya mereka latihannya di ini mana. dui kewarganegaraan. Oh. Mereka banyak yang jadi warga Inggris, tapi mereka tetap punya akar di Palestina. Banyak akhirnya mereka ke Amerika dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaan kita berikutnya, bagaimana posisi dan peran Indonesia? Nah, kemarin kan Pak Prabowo dengan heroik menguasai panggung, singa podium, Dengan gebrakan gebrakan meja yang sampai 8 kali 8 itu, kali. Sesuai dengan angkanya Pak Prabowo yang angka disukai, keramat ya. Dan dipuji oleh Donald Trump. dipuji oleh Donald Trump, Iya. great job, gitu. Great You job. do a great job, gitu. Padahal itu nggak pakai kopi ya. Gimana pakai kopi? Mungkin bisa 18 tuh gebrakannya. Tapi kita harus mengakui apa yang disampaikan Pak Prabowo itu memang mengundang decak kagum banyak kepala negara. Apalagi ini pertama kali dia tampil di forum Setelah 10 PBB. tahun. setelah 10 tahun. Nah, ide Pak Prabowo yang sebenarnya bukan ide baru juga, tapi disampaikan secara tegas kan ide satu tentang two state solution, satu lagi akan mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, kira-kira dua usulan itu memungkinkan atau tidak, Cak? Kalau two state solution itu dari dulu ya, dari Pak Karno juga udah masih gitu kan. Menyampaikan itu ya? Menyampaikan itu. Kalau mau mengakui Israel itu baru kali ini, baru eranya Pak Prabowo. Iya. Cuman kan adil kan. Berdasarkan proses Dia itu. bilang ya, Indonesia akan mengakui Israel Kalau Kalau Palestina, diakui kalau- oleh Israel. Ya, itu adil menurut saya. Kalau kemudian konsep tadi mengirim
pasukan perdamaian berapa 200.000 ya. 200.000. Itu nanti lihat dulu apa namanya mekanisme gimana, lewat Dewan Keamanan PBB atau nyelonong ke sana sendiri kan nggak mungkin nanti. Kalau lewat Dewan Keamanan PBB itu agak susah bang. Kenapa? Karena tadi ada pemegang hak veto tadi. Iya. Jangankan ngirim ke pasukan ke Palestina mau jadi anggota PBB aja susahnya minta ampun tuh. Syarat jadi anggota PBB itu satu, dapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Siapa pemegang Dewan Keamanan PBB? Amerika, Rusia, Cina, Prancis. Mereka punya veto. Kalau Amerika memveto, gue nggak mau. Nggak akan jadi. Tamat sudah kan, pilihan. Sama tadi kayak ngirim pasukan ke Gaza misalnya. Lewat Dewan Keamanan PBB di veto juga sia-sia juga. Tapi usulan itu kan juga perlu diapresiasi. Ya, yang penting sikapnya jelas lah ya. Jelas. Ada willing to-nya. Ada kemauan, ada niat. keinginan, niat ya. Yang penting 200.000 itu benar-benar dikirim. Karena ada negara rencananya kirim 200.000 kuota. Iya. Ternyata dibikin 50-50. 50 dijual jadi bancakan. Nggak tahu negara mana tuh. Pokoknya ada aja. Iya. Makanya orang itu jangan dikasih tahu. Ke Timur Tengah juga lah gitu ya. Kita dipotong. Dijual ke travel gitu. Iya. Benar. Cak Andika gimana, Cak? Apa yang diusulkan Prabowo itu sebenarnya hal yang pragmatis saja itu kan, karena dua pendekatannya kan dia pendekatan diplomatis kan, two state solution itu. Kemudian kalau pendekatan tentara itu kan pendekatan militer, karena kan tidak lepas dengan latar belakangnya Prabowo tersebut. Tetapi yang menjadi ini kan apakah suara Indonesia itu didengar gitu loh. Didengar sama Amerika, didengar sama Barat. Ya didengar mungkin didengar, tetapi kan cenderungnya akan diabaikan. Emangnya Mungkin, siapa gitu loh. Emangnya lu Dan siapa malih gitu ya? kontribusinya apa gitu loh. Kan kalau negara-negara Arab jelas ya punya uang. Mereka siap misalnya mau Gaza misalnya akan mendirikan two state solution, mereka siap menggelontarkan dana, ya kan, untuk rekonstruksi recovery Gaza gitu kan. Pemerintahan juga ada yang bayar, itu kan butuh dana. Nah kalau itu Indonesia besar. kan satu dukungannya kirim pasukan, dua bisa kirim bantuan, tiga kirim dukungan secara politik, diplomatik, empat mengirim doa. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan mungkin Pak Prabowo terinspirasi dari ada kisah kan ketika Nabi Musa akan dibakar ya. Musa dibakar kan ya? Takut salah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sorry. Ketika kalau Musa tongkat ya. Iya. Tongkat Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim mau dibakar. Kan ada burung pipit tuh yang melihat. Setelah itu burung pipit itu ngambil air dikit gitu dari kakinya, terus disiram ke apinya Nabi Musa. Terus aja begitu kan, apinya nggak mati. Terus ada cicak jahat ini ngomong, burung ngapain lu nyiram air pakai cuman sejumput gitu, nggak akan mati apinya. Si burung pipit ngomong gini, nggak masalah, nggak mati. Yang penting Allah menyaksikan usaha dan sikapku terhadap satu kezoliman gitu. Nah mungkin itu terinspirasi dari Pak Prabowo, bener ya Pak Prabowo ya, kira-kira sikapnya udah jelas lah itu ya. Tinggal kita tunggu realisasinya, dan memang ada yang bilang kemarin ya, konflik Palestina itu tergantung dari Amerika. Betul. Tergantung dari Amerika. Amerika mau gimana? Kalau Amerika masih kayak begini, itu akan selamanya, mungkin sampai kiamat sesuai dengan Quran kan? Akan sampai kiamat, akan begini-begini terus gitu. Dan Amerika juga lihat politik domestiknya juga. Kan isu Israel kan sangat dijual banget kan di domestik Amerika. Yang dijual sih juga Hamas ya. Mereka jual Hamas ke teroris, apa gitu. Karena kan donasi orang-orang Yahudi itu miliarder semua kan. Tapi kan udah ada pergerakan yang berbeda di Amerika kan, dengan munculnya banyak petinggi-petinggi atau senator-senator yang mendukung Palestina kan. Tapi kan jumlahnya sangat terbatas Dikit juga. Tapi populer banget tuh.
Kalau populer gerakan tersebut populer ya seperti ada demonstrasi Palestina di beberapa kampus, Iya, ya kan, mulai New York University Iya, dan beberapa sampai Harvard dan lain sebagainya. Akhirnya Trump turun tangan kan sampai menghentikan dana dan lain sebagainya. Dan itu terbukti akhirnya sentimen-sentimen apa istilahnya pro Palestina kan agak meredup di kampus-kampus Amerika. Tapi menarik tadi, kenapa yang ngusulin ngirim pasukan ke Indonesia? Kenapa nggak negara-negara Arab yang deket dengan Iya. Palestina? Karena penduduk Indonesia banyak. Lo kenapa, Cak? Ya nggak Enggak. tahu ini Oh, nanya. sikapnya Arab gimana? Gitu. Oh. Kenapa mereka nggak aware mengirim. sama tetangganya sendiri? Ya tadi. Oke, Justru gue datang dari telepon Indonesia. Muhammad bin Salman dulu. Kemarin gue kan haji dari dia. Iya. Kalau- Coba Cuma telepon. diangkat kan ya? Udah nggak punya WA dia. Nggak ada WA-nya. Nggak ada ya? Nggak ada. Justru kemarin usulan apa namanya? NATO-nya Arab yang diusul siapa? Qatar itu. Kok Qatar? Mana Turki? Qatar, Qatar. di 6 negara itu. Iya. Itu menarik sebenarnya kalau mereka membentuk NATO-nya Arab. Itu fungsinya apa? Untuk keamanan. Iya. Jadi negara-negara Arab itu maunya kan mau bikin fakta pertahanan versi Iya. NATO kan. Setelah Qatar diserang Israel itu Ya. kalau dikonsepin untuk membela Gaza kan harusnya Iya. bisa kan. Tapi enggak ya. Batal kan, nggak tahu Iya. kenapa nggak ada yang sepakat. Ya tadi di awal sebenarnya mereka punya kepentingan juga, Iya. iya kan? Tapi Saudi sudah mengamankan diri dengan kerjasama dengan Pakistan, fakta pertahanan. Jadi payung nuklirnya sudah diamanin. Diamanin dulu. Main dua Iya. kaki dia. Main dua kaki. Iya. Bagaimanapun politik domestik itu mengamankan kekuasaan itu hal utama dan pertama. Ujung-ujungnya selamatin negara diri Iya, diri Iya, dulu. seperti itu. Selamatin diri Itu sendiri memang dulu. agak mengerikan. Tapi memang dari konflik Palestina yang kita hubungkan dengan negara-negara kaya di Arab itu, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ternyata kekayaan, uang yang banyak itu tidak menjamin bahwa mereka punya sikap yang independen. Betul. Iya, siap. betul. Itu hanya terjadi ada di sebuah negara di mana uang bisa menjadikan orang sebagai presiden atau wakil presiden. Itu ada di negara Ada apa ya. tuh? Nicaragua apa kalau nggak salah. Iya. Jadi Entah orang berantah yang sana berkuasa lah. dengan kekayaan itu Iya. bisa mengubah segalanya. Tapi tidak terjadi di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu kekayaan duit banyak itu ternyata tidak berkuasa menghadapi situasi yang demikian. Buktinya nggak berani juga. Iya. Bung ini main aman-aman aja ya. Main aman-aman aja. Itulah sebuah dongeng di negeri seberang. Ini luar biasa juga nih berarti ya. Berarti apa ya? Kita terbuka lah bahwa memang konflik yang terjadi di Palestina, ya di Gaza ini ternyata faktornya juga banyak gitu. Dan terus kemudian pertanyaan selanjutnya kenapa negara-negara sekitar juga tidak banyak yang melakukan tindakan gitu ya. Ya itu juga banyak faktor juga ternyata ya. Harapan kita jangan sampai tahun depan sidang umum PBB kembali, United Nations General Assembly itu hanya dijadikan jadi panggung sandiwara, menjadi panggung politik, panggung diplomasi, yang cuma sekedar untuk wah keren, wah gitu, cuma gitu-gitu doang. Paling nggak ada hasil ya. Ada hasilnya, jadi harus ada follow up setelah itu. Kalau nggak ada follow up, ya repot. Tapi saya nggak yakin bahwa itu akan terjadi karena begitu mereka kembali ke negara masing-masing, mereka udah mumet sama urusan domestik. Iya. Lebih mumet urusan dalam negeri kayaknya. Kayak kita aja di sini ngomongin negara orang, kita ketawa-tawa, begitu pulang, aduh gimana ya? Iya, Aduh, nggak ada makanan ini. Masih ada utang nih. Harus bayar cicilan. Pinjol gimana nih? Pinjol. Ayah, BPJS belum dibayar. Iya. Itu dia. Untung gajian hari ini. Yes, sedap. Oke, terima kasih Caimin, Mas Gaib, Mas Andika, Sobat Sindo. Demikian ya obrolan-obrolan kita di Sindoskop untuk minggu ini. Sampai jumpa di Jangan episode lupa, selanjutnya. kalau pengen tahu lebih detail, betul. Anda bisa klik di www.sindonews.com .com. dan Anda bisa menyaksikan juga TV di Sindonews TV di MNC Vision dan teman-temannya. Dan Vision Plus. Dan Vision Plus tentunya. Yes. Ya. Terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.